Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan yang pertemuan kedua eh, mengenai perkembangan dan sejarah manajemen dari waktu ke waktu. Tidak dinafikan bahwa teori dan praktek manajemen telah berkembang selama berabad-abad. Berdasarkan beberapa literatur, kata manajemen berasal dari beberapa akar bahasa. Di antaranya a. managere dalam bahasa Latin, atau managerie atau management bahasa Prancis, manager bahasa Spanyol, dan 2 minutes dalam bahasa Inggris, yang esensinya dimaknai sebagai pengaturan atau pengelolaan. Pada perkembangan selanjutnya, manajemen tersebut kemudian diartikan menjadi activity of setting the strategy of an organization and coordinating the efforts of its employee or of volunteers to accomplish its objectives through the application of available resources such as financial, natural, technological, and human resources. Pada konteks tersebut, manajemen merupakan kegiatan pengaturan kelembagaan dan pengkoordinasian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan kelembagaan yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia seperti keuangan, sarana atau prasarana, teknologi, dan sumber daya manusia. Manajemen juga bisa dianggap sebagai sebuah tindakan untuk mengelola sejumlah orang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara berdaya guna dan berhasil guna. Sejak mulai diperkenalkan ribuan tahun lalu, baik di masa pembangunan piramida Mesir 3000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, zaman Socrates tahun 400 sebelum Masehi, atau zaman abad pertengahan tahun 476 Masehi sampai 1450 Masehi, maupun masa-masa revolusi industri tahun 1700 sampai 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Pemanfaatan teori dan praktis manajemen dibutuhkan karena berbagai sebab, diantaranya: 1. Mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan berbagai tindakan kelompok atau komunitas sehingga mampu memberikan apresiasi dari perencanaan yang matang untuk efisiensi kesuksesan dapat dituntaskan secara tertib, sistematis, dan terukur. Ketiga, efisiensi kesuksesan kelompok atau komunitas tersebut. Yang kedua, tujuan kelembagaan dapat dituntaskan secara tertib, sistematis, dan terukur. Yang ketiga, kinerja kelembagaan dapat dicapai dengan maksimal karena secara fungsional dapat memberdayakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian secara masif. Yang keempat, mengembangkan komunikasi secara efektif di berbagai tingkat kelembagaan. Yang kelima, memunculkan tingkat motivasi yang lebih signifikan dengan tujuan kelembagaan yang ditetapkan. Dan yang keenam, memusatkan perhatian pada aspek kesuksesan dan stabilitas pencapaian tujuan dan sasaran. Implikasi dari teori dan praktek manajemen memberikan banyak keuntungan atau profit untuk berbagai kelembagaan yang dibentuk sehingga dapat mampu berkembang secara kompetitif. Dengan demikian, berdasarkan kesejarahannya, teori dan praktek manajemen memiliki beberapa kepentingan, yaitu: 1. Pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal untuk progresivitas atau kemajuan perusahaan. Yang kedua, pengembangan kekuatan yang lebih kompetitif untuk memperluas ruang lingkup dan cakupan kelembagaan. Yang ketiga, pemberdayaan hubungan komunikasi yang lebih sinergis, nyaman, dan budaya kerja yang lebih kondusif. Yang keempat, penguatan motivasi para pihak yang terlibat agar bisa berkontribusi dalam peningkatan produktivitas kelembagaan. Yang kelima, penyediaan fasilitasi yang lebih komprehensif untuk memperbarui metode dan media yang dimanfaatkan. Yang keenam, pendayagunaan pengelolaan yang lebih efektif. Yang ketujuh,
penumbuhan dan perluasan diversifikasi usaha dan tindakan yang lebih efisien dan efektif, dan berdaya guna. Yang kedelapan adalah pemberian jaminan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen sehingga lebih tertib, sistematis, dan terukur. Yang kesembilan, penguatan dan peningkatan tingkat totalitas sumber daya manusia terhadap usaha dan tindakan kelembagaan yang diterapkan. Dan yang ke-10, pencapaian tujuan kelembagaan yang lebih presisi dan dinamis. Berkelindan dengan pernyataan di atas, pada dasarnya teori dan praktek manajemen memiliki banyak kepentingan untuk dinamika tumbuh dan berkembangnya kemajuan kelembagaan dalam kondisi yang lebih kompetitif dan sangat kompleks. Jadi, secara perkembangan teori dan praktek manajemen, sejumlah literasi telah menyampaikan banyak pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan atau evolusi teori atau ilmu dan praktik manajemen sepanjang peradaban kehidupan manusia. Demikian pertemuan kedua kita kali ini di mata kuliah pengantar manajemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.